Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter keempat dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter 3 sebelumnya itu Kok melarikan diri di saat Boruto dan Koba lengah. Namun pada akhirnya Boruto berhasil menemukan keberadaan Kod yang ada di dimensi Jubi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kod yang sedang menatap Karajubi yang terkekang oleh besi hitam. Ketika Kod melihat Karajubi tersebut, dia pun mengingat perkataan Boruto tentang Jubi yang akan jadi ancaman baru di masa depan. Di sana Boruto berkata, karena perubahan yang kau tambahkan, mereka sekarang sudah berbeda. Urus mereka mumpung kau masih memegang tali kekangnya. Kalau tidak di masa depan, hanya kemungkinan terburuk yang menanti kita semua. Setelah mengingat perkataan Boruto, Kod pun mulai ragu dan berkata, makhluk yang cuma tahu makan ini memangnya bisa jadi ancaman apa? Di sisi lain, kata Koji masih terus memantau dari balik saku celana Kod. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Koji berkata, cepatlah Boruto, kita tak punya banyak waktu. Boruto membalas, diamlah sebentar, aku tak salah kakekku. Melihat Boruto sedang fokus dengan sesuatu di hadapannya, Kawaki tampak bingung dan berkata dalam hati, si Boruto sedang bicara dengan siapa? Tak lama setelah itu Boruto membuka matanya kembali sambil berkata, ketemu Hiraisen no Jutsu. Terlihat Boruto tiba-tiba sudah berpindah ke lokasi Kod yang berada di dimensi Jubi. Menyadari ada sesuatu yang datang, Kod pun menoleh ke belakang dan terkejut melihat Boruto ada di belakangnya. Dengan raut wajah terkejut, Kod berkata, Boruto, bagaimana kau bisa sampai kemari? Terlihat Boruto berjalan ke arah Kod dan melihat Jubi yang sedang dikurung. Setelah dilihat, ternyata Jubi yang dikekang oleh Kod sudah menghilang. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, oi, di mana Jubi? Di sisi lain, kata Koji melompat dari saku celana Kod untuk melihat apa yang terjadi. Setelah dilihat, kata Koji berkata, aneh, padahal barusan masih ada. Tak lama setelah itu, Boruto pun menyadari ada sesuatu yang muncul. Terlihat Boruto menoleh ke samping untuk melihat sesuatu. Sementara itu, kata Koji berkata, rasanya mustahil kalau Kod memindahkan Jubi. Tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Lagi pula, dia yang sekarang tak punya kesiapan untuk itu. Menyadari ada kata Koji, Kod berkata dalam hati, kata ini. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Ketika melihat ke arah lain, ternyata muncul Shinjubak dari atas kurungan Jubi. Terlihat Shinjubak berjalan dan menatap ke arah Boruto. Sambil melihat ke arah Shinjubak, Boruto berkata, sial, terlambat ya. Di sisi lain, Kod pun sangat terkejut ketika melihat Shinju tersebut. Kod berkata, Bak. Adegan pun beralih ke Bak yang masih terjebak di pohon Shinju. Mendengar perkataan Kod, Boruto membalas, apa yang kau sebut Bak itu? Orang yang jadi pohon di belakang sana, dia ini bukan Bak. Sekarang, yang ada di depan kita ini adalah pohon dewa. Mendengar hal tersebut, Kod membalas, Apa maksudmu? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Shinjubak langsung melompat ke arah Boruto. Terlihat Shinjubak langsung mendorong Boruto hingga terbentur ke dinding hingga hancur. Namun Boruto tampaknya masih menahan serangan itu dengan tangannya. Sambil terus memuncukkan Boruto, Shinjubak berkata, kau sengaja datang sendiri ke sini untuk kami makan ya, Boruto Otsutsuki. Di sisi lain, Boruto langsung membentuk segel tangan dan melakukan listrik di sekujur tubuhnya. Terlihat Shinjubak pun terkena listrik tersebut dan terhempas ke belakang. Namun Shinjubak bangkit kembali dan mengubah bentuk tangannya untuk menyerang Boruto kembali. Terlihat serangan Shinjubak sudah tepat di depan Boruto dan siap untuk melahapnya. Akan tetapi tiba-tiba Boruto menggunakan Hiraisen kembali dan tiba di samping Kod. Melihat hal tersebut, Shinjubak berkata, jurusnya merepotkan. Adegan pun beralih ke Kod kembali. Sambil menahan rasa sakit, Kod berkata, apa maksudnya ini? Jelaskan
padaku. Sebelum menyaksikan perkataannya, kau tiba-tiba terjatuh karena efek dari Uzuiko. Melihat Kot kesulitan, Boruto langsung meletakkan tangannya ke tubuh Kot untuk membatalkan efek Uzuiko. Setelah selesai, Boruto berkata, "Berdirilah, aku sudah membatalkan Uzuiko di tubuhmu. Kau harus bersiap menghadapi serangan musuh. Aku tak punya waktu untuk menjelaskan. Tapi, kalau kau tak ingin mati, diam dan bantu aku." Sementara Shinjubok menatap mereka, Kot pun berdiri sambil berkata, "Apa yang terjadi pada Jubi? Apa ini ada hubungannya dengan bak yang dimakan jadi pohon?" Boruto membalas, "Bukan hanya bak. Ini ada hubungannya dengan semua orang yang dijadikan pohon." Mendengar perkataan Boruto, Kot pun terdiam. Tak lama setelah itu, tiba-tiba salah satu Shinju diperlihatkan terbang tepat di atas mereka. Shinju itu berkata, "Cakra." Mendengar suara tersebut, Kot dan Boruto pun menoleh ke atas langit. Shinju itu melanjutkan perkataannya, "Kehidupan yang ada di planet, kehidupan yang dulu pernah ada dan membusuk di planet. Kami pohon dewa menghisap seluruh cakra yang dimiliki semua kehidupan itu, lalu menghasilkan buah cakra. Selama ini, seperti itulah naluri kami." Sambil menatap ke arah Kot, Shinju itu berkata kembali, "Tapi Kot, tampaknya kau membuat kami sedikit berevolusi dengan ego yang kau bangkitkan." Selang beberapa lama terdengar suara langkah kaki dari samping mereka sambil berkata, "Kot yang malang, kalau dipikir-pikir selama ini kau selalu seperti itu. Takdir tak pernah berjalan sesuai keinginanmu, tapi justru selalu menjadikanmu alat yang memanfaatkan orang lain. Lucu sekali, lucu sekali." Mendengar perkataan Shinju Moegi, Kot pun sedikit terkejut. Di sisi lain, kata Koji berkata, "Ini gawat, Boruto. Cepat kembali. Kita perlu ganti strategi." Sementara itu, fokus Boruto teralihkan ketika melihat Shinju yang mirip seperti Sasuke tepat di depannya. Terlihat Shinju Sasuke hanya berdiam diri dengan raut wajah dingin. Melihat Shinju Sasuke, raut wajah Boruto mulai berubah. Adegan pun beralih ke ruang Hokage. Terlihat Shikamaru dan Kawaki ada di sana. Shikamaru berkata, "Tiba-tiba dia menghilang entah kemana. Maksudmu dia sudah menguasai ninjutsu ruang dan waktu?" Kawaki membalas, "Entahlah, aku tak tahu bagaimana caranya. Tapi Boruto menghilang setelah Kot kabur. Seakan-akan dia menyusulnya." Mendengar hal tersebut, Shikamaru berkata kembali, "Apa itu artinya tujuan Boruto ke Konoha hari ini? Hanya untuk bertemu dengan Kot?" Kawaki membalas, "Atau bisa jadi Boruto dan Kot berkomunikasi. Sebelum Boruto menghilang, dia bergumam seperti berbicara dengan seseorang. Apa ada penyusup di tim pelacak?" Dengan raut wajah yang serius, Shikamaru berkata, "Percakapan antara jiwa para anggota tim pelacak senantiasa di bawah pengawasan. Kalau ada mata-mata yang membantu Boruto pasti langsung ketahuan." Ketika mereka sedang mengobrol, Sarada tiba-tiba datang sambil berkata, "Konyol, permasalahannya lebih sederhana. Kot menyerang Konoha dan Boruto mengusirnya. Itu sudah jelas dari percakapan mereka berdua di lokasi. Pastikan saja lewat Eida." Mendengar perkataan Sarada, Kawaki membalas, "Sarada, jangan sampai salah paham. Boruto itu Otsutsuki. Apapun tujuannya, selama dia Otsutsuki, dia adalah musuh yang harus dihabisi." Dengar wajah yang kesal, Sarada berkata kembali, "Bukannya kau sendiri juga Otsutsuki? Apa pantas kau bicara begitu?" Terlihat Sarada mendekati Kawaki sementara Kawaki membalikkan badannya. Kawaki membalas, "Harusnya aku tak perlu mengatakan ini lagi. Tapi, aku adalah Otsutsuki yang membunuh Otsutsuki. Kekuatan yang kumiliki ada hanya untuk membunuh mereka. Setelah semuanya selesai, dengan senang hati aku akan menyiapkan diri. Tapi untuk mencapai tujuan itu, cara apapun akan kutempuh. Kau sudah paham kan?" Sarada membalas, "Jangan membuatku mengatakannya berkali-kali. Sebagai seorang shinobi yang ingin menjadi Hokage, aku tak akan membiarkanmu berbuat seenaknya di Konoha." Mendengar perselisihan mereka, Shikamaru berkata, "Cukup sampai di situ sebelum aku marah sebagai Hokage saat ini." Setelah ditegur oleh Shikamaru, mereka berdua pun berhenti. Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Ada laporan mengenai para korban yang berubah menjadi pohon. Apa maksudnya itu? Apa mereka bermaksud membuat hutan?" Sarada membalas, "Aku tidak mengerti. Tapi yang ku tahu adalah
Orang-orang yang dijadikan pohon masih hidup. Kurasa masih ada cara untuk menolong mereka. Dan dari perkataannya tadi, menurutku, kemungkinan besar Boruto tahu sesuatu soal itu. Shikamaru membalas, jadi maksudmu, mungkin itu alasan Boruto mengejar Code. Seradan melanjutkan perkataannya, entah apa tujuan Boruto yang sesungguhnya. Tapi, yang jelas dia dan Code tidak berada di pihak yang sama. Saat ini, selama Code masih menjadi ancaman bagi Konoha, artinya kita harus mengalahkannya terlebih dahulu. Meski itu artinya kita harus bekerja sama dengan Boruto. Adegan pun beralih dengan memperlihatkan Pak Shinju. Terlihat Boruto rangkap mulai waspada dengan mereka. Code berkata, Pohon Dewa yang bangkit egonya. Di sisi lain Boruto terus menatap ke arah Shinju Sasuke. Tak lama setelah itu Boruto mulai memegang pedangnya. Melihat tindakan Boruto, kata Koji berkata, kau sedang apa Boruto? Serangan mendadak sudah gagal. Cepat pergi dari sini. Adegan pun beralih ke Shinju Sasuke. Ketika terus menatap ke arah Boruto, tiba-tiba muncul tanda cakar di depan mereka. Terlihat Shinju Sasuke langsung keluar dari tanda cakar itu dan bersiap menebas Code dan Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto dan Code dengan cepat menunduk untuk menghindari serangannya. Tak sampai di sana, Shinju Sasuke tiba-tiba melakukan Chidori. Tak tinggal diam, Boruto juga melakukan Rasengan. Terlihat kuda serangan itu beradu dan menciptakan ledakannya cukup besar. Setelah ledakan itu hilang, tiba-tiba ada serangan kejutan dari Shinjubak tepat di samping Boruto. Dengan refleks yang cepat, Boruto melakukan pedangnya dan menyerang Shinjubak. Namun Shinju itu menahan pedang Boruto. Ketika Boruto lengah, tiba-tiba muncul tanah dari bawah kakinya hingga Boruto pun terjebak. Melihat kejadian itu, Boruto pun sedikit panik. Sementara itu, kata Koji berteriak memanggil Boruto. Tak lama setelah itu, Shinju Magi berjalan mendekat ke arah Boruto. Sementara dia berjalan, Boruto berkata, Code, bantu aku. Kalau tidak, kau pun bisa mati. Mendengar hal tersebut, Code pun tersenyum dan membalas, aku tak berbuat apa-apa. Tapi, kelihatannya mereka sendiri mau melahapmu dan menjadi pohon dewa yang sempurna ya. Terlihat kau masuk ke dalam tanda cakar untuk melarikan diri sambil berkata, kejadian ini di luar dugaanku. Tapi, boleh juga. Rasanya beban di pundakku berkurang satu. Melihat Code yang lari, Boruto berkata, Code, sial. Di sisi lain, kata Koji berkata, cukup Boruto. Kita harus segera kabur dari sini. Kalau kau sampai mati, semuanya akan sia-sia. Sebelum Boruto pergi, dia pun melihat ke arah Shinju yang sedang terbang. Setelah selesai, Boruto pun menggunakan Henshin untuk mundur dari pertarungan. Melihat Boruto yang kabur, Shinju sedang terbang berkata, kau beruntung, Boruto Otsutsuki. Ego kami baru saja bangkit. Rasa penasaran dan keingin tahuan yang meluap-luap saat ini masih melampaui dorongan naluri kami untuk melahapmu. Kau bisa kabur kemanapun kau mau. Tapi dimanapun kau berada, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari takdir. Adegan pun beralih ke Boruto yang bersandar di sebuah pohon. Terlihat Boruto memandang ikat kepala Konoha milik Sasuke. Ketika Boruto bersedih, Koji menghampirinya sambil berkata, kau mau memusnahkan planet ini dalam sekejap. Jangan berbuat sembrono seperti tadi untuk kedua kalinya. Boruto membalas, maaf, aku terbawa emosi. Koji melanjutkan perkataannya, aku tak bermaksud menghiburmu. Tapi, sejak awal seharusnya kau sudah tahu kalau hal ini sangat mungkin terjadi. Artinya yang kita harus lakukan sekarang tidak jauh berbeda. Kita hanya perlu bertarung. Sambil menatap ke arah langit, Boruto berkata, maaf, bersabarlah sedikit lagi, Paman Sasuke. Ternyata Sasuke sudah menjadi sebuah pohon. Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah Boruto terpojok oleh Shinju, Boruto memutuskan untuk kembali ke markas mereka. Di sana diperlihatkan Sasuke sudah terjebak oleh pohon dewa. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter kelima. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. Hai. 私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し迷惑です。